Halo pemirsa tvberita.com, kembali dengan saya Rudi Setiawan. Kasus DW hingga kini masih menjadi perbincangan di masyarakat Karawang, Jawa Barat. Untuk mengetahui kabar terkini, kita ingin berbincang-bincang dengan salah satu narasumber, yaitu pengacara Elyasa Budianto, Sarjana Hukum. Ya, selamat datang Pak Elyasa. Selamat datang, selamat sore. Ya, mungkin Pak Elyasa, kita ingin mengetahui sejauh mana nih perkembangan persoalan DW. Baik, terima kasih. Saya pikir ramai berita baik di media elektronik maupun media cetak, koran selama beberapa hari ini di Karawang bahwa kasus ini terlalu banyak dikait-kaitkan secara politis, dikait-kaitkan dengan urusan di kekuasaan di Karawang atau segala macam. Sebetulnya saya mau melihat persoalan ini sederhana, hanya di persoalan pelapor saudara Rizal dengan yang terlapor adalah saudara Dedi Wahyudin, inisialnya adalah DW, dan Nawawi. Kebetulan saya dalam hal ini sebagai kuasa hukum saudara Dedi Wahyudin. Nah, lagi-lagi seperti juga statement Pak Kapolres tempo hari di tvnews.com ini ya, TV Berita. TV Berita ini dikatakan bahwa laporan memang telah masuk tanggal 13 Novemberan ya kan. Lalu kemudian dengan sebuah bukti-bukti dan saksi-saksi dikatakan disebutkan pasalnya 372 dan atau 378 penipuan dan penggelapan. Nah, kalau saya melihat persoalan ini terlalu cepat dan terlalu gegabah, dalam hal ini laporkan masuk di Polsek Teluk Jambe. Kenapa harus segera mengaitkan ke persoalannya ke sana? Karena di dalam pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mesti menelaah apakah ini masuk ranah wilayah hukum perdata atau pidana, sehingga kalau sampai pun harus disebutkan pasal itu, ingat pasal ini adalah ancaman hukumannya atas 5 tahun, sehingga bisa ditahan, si pelaku bisa ditahan. Nah, sekarang kalau menurut keterangan Pak Kapolres, bukti temuan awal sudah cukup, saya justru mempertanyakan bukti temuan awal apa yang sudah cukup sehingga menyudutkan orang menjadi tersangka, dan kemudian terbitlah surat penangkapan dan penahanan per tanggal 25 Desember. Nah, ini kita mau berbicara ini dulu, kita baik. potong nih. Ya. Pak Elyas sendiri jadi penasehat DW ini berapa hari dari penahanan sebenarnya? Bisa diceritakan dulu? Mungkin 3 hari setelah penangkapan. Oh, iya. Itu penahanan. ada surat itunya nggak? Oh ya, ada surat kuasanya. Surat kuasa dari. Nah, ini saya surat kuasanya per tanggal 27 Desember. Ini Gitu. Bang Elyas ini dipinta atau memang Bang Elyas menawarkan diri nih? Kebetulan saya diminta oleh DW sendiri, Dedi Wahyudin sendiri, dan kemudian lewat adiknya Lukman Iras dan Arif Dianto menghubungi saya agar saya siap untuk menjadi kuasa hukumnya Dedi Wahyudin. Ya, ini surat kuasanya. Jadi diminta oleh adiknya ya? Iya. Bahwasannya beliau ini menginginkan untuk bantuan hukumnya atau gimana ini? Iya, menghendaki saya sebagai penasihat hukumnya, advokatnya, bantuan hukum dalam segala hal, dari mulai pemeriksaan penyidikan dan kemudian sampai kepada persoalan persidangan nantinya. Persidangan nantinya, gitu. Oke, kembali Anda ini melihat Bang, seperti apa sih sebenarnya persoalan yang saat ini? Sekarang sejauh mana nih sudah yang Anda bantuan untuk advokatnya ini seperti apa nih? Iya, kalau saya mengikuti karena mereka sudah ditangkap dan ditahan, saya sudah melakukan dialog dengan pihak polisi penyidik, dengan Kanit Serse, dengan Kapolseknya,
tentu awal-awal juga kita per tanggal itu 27-an kita sudah layangkan permohonan penangguhan penahanan normatif lah itu. Iya. Dan kemudian saya juga berdiskusi dengan mereka bahwa apakah benar yang mereka lakukan Dedi Wahyudin dan Nawawi, kebetulan saudara Nawawi kan kuasa hukumnya Agus Supriyatna. Nah, apakah benar bahwa persoalan ini masuk dalam ranah hukum pidana? Karena seperti yang dikatakan lagi-lagi dengan pihak Kapolres yang pernah diwawancarai di tempat ini, ya, bukti temuan awal sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka telah melakukan serangkaian tindak pidana penipuan atau penggelapan. Nah, padahal seperti yang diungkap saudara Dewe dalam BAP itu ada keterlibatan saudara Eva, saudari Eva, dan saudara Wawan, di mana adalah dua orang ini cikal bakal pertemuan dengan saudara Dedi dan Nawawi. Ini kronologis awalnya ya Bang? Iya, mungkin iya. Bisa ceritain kronologis iya, seperti iya, itu ya? Iya, iya. Kronologis awalnya ya sebelum pelapor itu keterlibatan jauh dengan Dedi dan Nawawi, pertemuan mereka itu adalah saudara Eva, ibu Eva dengan saudara Wawan. Mereka suami istri. Kalau boleh tahu saudara ibu Eva ini siapa nih Bang? Saya tidak mengenal lebih jauh, yang pasti mereka bicara tentang proyek-proyek seputaran pekerjaan konon katanya di Kecamatan Lemah Bang, Wadas. Nah, kemudian tentulah bahwa kewenangannya tidak penuh, bukanlah dalam ruang lingkup kekuasaannya saudara Dedi dan saudara Nawawi. Dia hanya sekedar sebuah obrolan saja, gitu loh. Nah, jadi Ibu Eva ini kemudian bersemangat untuk kira-kira barangkali ya mengetahui lebih jauh tentang ruang lingkup pekerjaan itu. Dan sesungguhnya mekanisme ini kan harus lewat tender. Iya. Dimana juga pemutus, dimana kewenangan dia sebagai pemutus saudara Dedi dan Nawawi dalam pekerjaan ini, kan gitu. Nah, maka itu yang saya katakan bahwa pihak kepolisian Truk Jambe, Polres Karawang ini sudah terlalu cepat untuk mengambil vonis bahwa mereka melakukan serangkaian pasal 37 dan 378, iya, penggelapan atau penipuan. Ya mungkin karena ada bukti-bukti Bang, mungkin iya. Ya, bukti-buktinya mungkin karena sudah iya, bukti-bukti ya. Iyalah, apa namanya, bukti transfer segala macam, iya, dari Dedi kepada dari Rizal kepada Dedi. Iya. Tetapi kemudian kan Dedi Wahyudin sendiri sudah mengatakan bahwa dalam cerita itu adalah Eva, dan itu juga itu diakui oleh saudara Rizal. Eva itu adalah bosnya dia. Saudara Rizal mengatakan bahwa itu bosnya, dan Rizal yang kemudian mengirimkan uang kepada Dedi. Dedi kan mempertanyakan, untuk apa uang ini? Kita baru sekedar hanya ngobrol, kan gitu loh. Dedi ini minta atau dia memang ditransfer oleh permintaan? Menurut pengakuan Dedi Wahyudin adalah ini tiba-tiba aja transfer ketika obrolan-obrolan terjadi. Saudara Rizal tuh di luar dari pertemuan itu mereka bertiga. Mungkin Bang sebelumnya sudah mereka sudah nggak mungkin Bang kalau memang ada langsung transfer, tidak mungkin langsung main transfer aja kan, mungkin sebelumnya ada kan. Iya, karena itu memang Eva itu kan bosnya Rizal, bosnya Rizal, sehingga bahwa ini ada sebuah pekerjaan yang akan diharapkan untuk didapat, ya kan gitu loh. Lalu tiba-tiba kirimlah Rizal transfer, dan kemudian dia telepon gitu gini. Iya. Dan itu sekitar bulan April transfer itu. Nilainya berapa Bang? 100 juta. Nah kalau buat tahu itu uang 100 juta itu uang apa Bang? Untuk apa aja sebenarnya beruntung? Iya, konon katanya untuk memperlancar untuk sebuah pekerjaan proyek itu. Memperlancar artinya uang ini aja, artinya uang pelicin, katakan. Pelicin katakan. Iya, mungkin itu, tapi kan apa namanya? Itu kan kita kan saya katakan bahwa itu kan bukan di luar ruang lingkup kewenangannya dia, Dedi. Iya kan? Dan itu kan entah itu Cipta Karya, entah itu Bina Marga, ya kan? Dan itu semua lewat mekanisme tender. Memangnya kewenangan apa juga Dedi Wahyudi, ya kan? Ya kan Abang kan sebagai ini kan pengacaranya ya, penasehatnya ya. Abang melihat ini sudah menanyakan kepada Dedi, apakah Dedi kapasitasnya sebagai apa sih? Apakah mereka disuruh? Apakah mereka inisiatif sendiri? Apakah ini memang karena bisnis? Apakah memang udah apakah memang udah profesinya Dedi? Memang dia punya
usaha juga. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruang lingkup di jaringan kerja, katanya rumah dinas Bupati Karawang. Yang pasti mereka rantung-rantung ada di dalam sana. Hanya saya melihat fakta di lapangan, ketika April itu mereka transfer kepada Dedi Wahyudin dan Juli dikembalikannya, karena ini juga menjadi sebuah pertanyaannya Dewi ya kan, kepada Bu Eva kan gitu. Dan Bu Eva bilang kirimkan saja, sudah lagi lewat saya nggak mau menjanjikan sesuatu sehingga ini saya tidak bertanggung jawab kan begitu, minimal dengan sebuah pertanggungjawaban. Nah, bahwa itu objek pekerjaannya ke Lemah Bang Wadah selalu bagaimana mekanisme proyek tender di Cipta Karya apa, saya tidak mengetahui lebih jauh. Iya, bukan ruang lingkup saya lah tentunya kan gitu loh. Apakah ini kaitannya dengan persoalan makelar proyek atau apa? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang pasti akibat dari transfer uang ini, maka laporan itu masuklah dari Polres, katanya langsung ke Polsek. Dan itu menjadi dikatakan 372 dan atau 378 penipuan dan penggelapan. Iya. Sementara saya mengatakan ya kan, sesuai di dalam pasal 95 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 81 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, kurang cermat penerapan hukum ini. Terlalu gegabah. Iya. Gegabahnya gimana, Bang? Iya, gegabahnya tentu lebih analitif pihak kepolisian terhadap sebuah laporan masuk pertama kepada pihak kepolisian itu kan ditelah dulu lebih jauh bagaimana peristiwanya, di mana, gimana, gini ya kan gitu loh. Persoalannya dibongkar dulu gitu. Iya. Kalaupun sepihak dari pelapor katakanlah itu penggelapan atau penipuan, lalu kan dipanggil si saksi-saksi dan kemudian tersangka, dan kemudian juga tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan konfrontir keutuhan sebuah cerita. Dalam cerita BAP-nya Dedi Wahyudin itu sangat jelas dikatakan saudara Eva dan saudara Wawan sebagai pimpinannya, bosnya ya saudara Rizal pelapor. Nah, makanya saya balik pertanyakan ke pihak polisian, profesionalismenya ini saya agak meragukan. Kenapa kemudian menggegabah, kemudian adalah menetapkan mereka tersangka dan kemudian surat terbit surat penangkapan dan penahanan. Ini kan jadi persoalan hak asasi. Abang melihat ini menilai kepolisian ini menahan dan ini artinya ini tidak profesional. Tidak profesional. Nah, jadi mereka ini kepentingan buat apa dong? Ini kan udah penyidikan dan ini penahanan udah. Ketugasnya polisi kan ini, Pak. Ya, saya nggak tahu keinginan apa yang lebih jauh pihak kepolisian. Ini kan persoalan law enforcement. Persoalan penegakan hukum. Jadi jangan akibat daripada ini semua kan orang akan menguji secara material apakah sah atau tidak sahnya penangkapan penahanan ini lewat gugatan di pengadilan lagi yang disebutkan pra peradilan. Makanya saya mengatakan terlalu gegabah, terlalu ceroboh, terlalu cepat. Ada missing link, ada yang terputus cerita ini dalam mata rantai. Apa itu, Bang, bisa ceritain? Ya itu tadi. Sehingga penerapan pasal ini kan jadi patut dipertanyakan. Karena ada ketidakutuhan orang yang ketika orang mengatakan dituduh pencurian. Pencurian di mana? Ya kan? Lalu saksinya siapa? Lalu barang ini betulkah yakin milik dia? Kan begitu. Sekarang dituduh Abang penipuan. Abang menilai ini bukti-buktinya belum kuat, artinya belum lengkap. Iya, bukti temuan awal belum cukup. Belum cukup, tapi tiba-tiba sudah langsung ditetapkan tersangka dan ditangkap orang, ditahan. Kan gila ini. Ada yang menyalahi aturan menurut sudah pasti, yang seperti saya tadi katakan kan, dalam pasal 95 Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu harus cermat, jangan sampai salah penerapan hukum. Iya kan, kalau sudah seperti itu artinya polisi penyidik telah melakukan penyimpangan dalam tugasnya. Nah, disitulah yang perlu diuji akhirnya, sah atau tidak sah kan soal penangkapan penahanan, kan gitu. Ya kan, di sini kepolisian kemarin sempat Kapolres telah hadir di studio kami nih ya. Dia telah mengantongi bukti-bukti, Bang ya. Bukti-bukti untuk menjerat DW ya ataupun NW ya, sebagai kasus dugaan penipuan ya. Ya. Dan dia nanti akan dibuktikan di pengadilan dan dia kan
mengatakan dia akan dibuktikan di pengadilan. Kalaupun itu ada terjadi perdamaian ya, ataupun misalkan itu akan dibuktikan di pengadilan. Gitu. Kalau perdamaian itu kan urusan keperdataan antara mereka. Terserah itu sih, itu mah mau dilaksanakan atau tidak. Yang pasti ketika kepolisian itu mengatakan cukup unsur dan kemudian nanti kan dilimpah kejaksaan, cukupkah, layakkah ini sebuah aduan pidana ini menjadi sebuah persidangan, kan gitu. Nah kalau memang saya sih lebih setuju karena ini sudah trial by press, sudah terlalu ramai di lapangan, dihakimi klien saya ini sebagai seorang pelaku penipuan dan atau penggelapan, mari kita buktikan di pengadilan. Jangan ada lagi tuduhan penipuan dan penggelapannya. Di persoalan penangkapan penahanan pun saya pertanyakan, sah atau tidak sah, gitu loh. Agar persoalan penegakan hukum di Karawang ini menjadi tidak sekedar just for joke, tidak hanya sekedar untuk bercanda, serius gitu loh. Selama ini saya menangkap menjadi sesuatu yang tidak jelas arahnya kemana. Tidak jelas. Ini sudah ramai nih Bang. Surah udah ramai, iya. Ya. Saya menangkap dari sinyal dari klien kami yang di dalam sel itu, ketika saya melakukan protes terhadap kepolisian Polsek Teluk Jambe, mereka selalu mengatakan kepada para tersangka yang di dalam sel itu, sudahlah, PLIA itu sudah damai saja. Siapa yang mengatakan itu Bang? Adalah dari pihak polisi penyidik di sana. Iya, kepada mereka kan under pressure, mentalnya itu berdodoran di dalam sel. Damai dalam arti ini maksudnya supaya apa nih? Damai ini maksudnya supaya diselesaikan atau gimana? Ya mungkin agar menjadi nyaman ketika misalnya apakah itu maunya deponering ataukah apa alasannya penangguhan penahanan akibat dari perdamaian misalnya, kan seperti itu. Arahnya maksudnya kemana nih perdamaian ini maksudnya supaya kalau perdamaian mungkin selesai sehingga si pemohon itu tidak mengejar kasus ini, lalu kemudian perdamaian itu sudah selesai, apakah mau dipetieskan atau segala macam. Mungkin apakah seperti itu? Abang menduga ada seperti gitu? Ada perkiraan ke sana arah? Ya bisa saja, sah-sah saja saya menduga ke sana. Tetapi saya mau mengatakan bahwa lebih gentleman bahwa persoalan ini digelar di pengadilan. Abang itu berharap di situ ya? Berharap seperti itu. Lebih terbuka ya? Oh iya, fair praduga tak bersalahnya jelas. Praduga tidak bersalahnya jadi jelas. Biarkan pers rame mengungkap secara media cetak kan. Yang penting kemudian di pengadilan kita buktikan. Iya, jangan saling menuduh aja ya. Iya. Negara kita negara hukum. Jangan lagi penerapan hukum dilakukan lalu buru-buru suruh damai. Fight aja. Baik. Bang Elias ini menantang untuk di pra-peradilan ya. Kalau perlu, itu tadi rujukan kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya katakan bahwa persoalan penegakan hukum ini di Karawang khususnya jangan sekedar untuk bercanda, just for joke, jangan lakukan seperti itu. Lakukan dengan sesuatu kebenaran yang dilakukan dengan sebuah keyakinan. Sebab ketika ada penyimpangan ini, ada hukum yang bermain yang akan mengadili. Begitu. Oke Bang, kita kembali ke ini ya, ke Pak DW-nya sendiri nih Abang, yang terduga nih ya. Nih, Abang melihat udah pernah bertanya belum? Mungkin DW ini ada yang merintah nggak untuk persoalan ini? Mungkin barangkali dari Dinas Cipta Karyanya. Kebetulan kan beliau ini orang dekatnya RDB ya, katakannya ramai. Bahkan dia memang di sana ya. Abang melihat ini sudah ini nggak? Sudah meng-cross check-nya? Kalau itu kan kemarin hari Jumat kalau nggak salah, apa hari Sabtu, Saudara Yusuf, kepala dinas itu kan diperiksa. Oh, udah sempat diperiksa? Sudah diperiksa pada tanggal itu hari kemarin lah, sebelum akhir tahun itu, hari Jumat kalau nggak salah. Nah, Cipta Karya. Nah, kalau begitu kan, lalu Lukman, adiknya Lukman Irasin, adiknya Dewe, Dedi Wahyudi diperiksa. Diminta keterangan. Iya, karena kok orang sudah masuk sel lebih dulu. Ingat loh, ini kan persoalan hak asasi manusia. Kebebasan mereka menghirup udara segar di luar lebih dahulu tercerabutnya, di kerangkengnya, kemudian baru menyusuri lagi keterangan saksi-saksi lain. Saya bilang memang untuk menyangkut kepada Eva adalah ada Lukman, ada Wawan, ada siapa lagi gitu kan. Cerita ini kan sangat berkembang sekali. Jangan buru-buru untuk melakukan penangkapan penahanan. Oke, ini kan ada dua nih yang ditahan ini, DW dan NW. Nawawi. Nah, kaitan Nawawi ini apa Bang? Dia bisa ditahan ini apa nih kaitannya? Konon ceritanya Nawawi ini
Saya adalah kuasa hukum daripada Dedi Wahyudin. Nah, Nawawi ini kemudian juga dalam rantang-runtung obrolan mereka, entah di mana-mana tempat, terasa satu di RDB itu dikatakan bahwa dia telah menerima handphone BlackBerry dan uang 4 juta rupiah dari saudara Rizal pelapor. Dan uang itu, uang apa itu? Komitmen uang 4 juta itu adalah untuk kepada juniornya terhadap lembaga pendidikan kaderisasinya PII di Karawang, dan gitu. Udah kesepakatan antara mereka. Lalu ada handphone BlackBerry. Saya lagi-lagi saya bukan kuasa hukumnya Nawawi. Sampai sejauh mana keterlibatan saudara Nawawi, kan gitu. Nah, ini kenapa nggak satu paket aja nih? Emang beda? Boleh tanya kepada saudara Dedi Wahyudin. Dedi Wahyudin itu ya alhamdulillah kemudian lebih ingat kepada sosok saya, jati diri saya, dia dan lebih percaya kepada saya akhirnya. Persoalan surat kuasa kan kepercayaan, kan gitu. Betul. Dia melemparkan ini kepada saya. Nah, ketika makanya di tanggal 27-28 itu saya langsung datang ke Polsek meng-cross check persoalan ini, pihak dari Polsek Teluk Jambe untuk menggiring mereka untuk perdamaian. Bagi saya untuk apa perdamaian? Saya bilang dari awal kasus ini perdata. Saya yakin. Tapi kenapa harus buru-buru dikatakan pidana? Nah, makanya kita uji. Ya. Apakah benar tuduhan ini layak menyandang predikat penipu dan penggelapan? Gitu kan. Saya kira begitu. Ya. Mungkin untuk persoalan ini kan udah yang jelas ya, memang sangat ini ya ramai sekali Pak, jadi perbincangan udah jelas ini kemarin juga, sampai bahkan beberapa komentar par politik. Anda melihat ada nggak di sini ada unsur politisnya di sini? Sudah pasti bahwa inkognito di persoalan kasus ini karena ada kasus-kasus dipolitisir, iya. Karena itu tadi orang-orang ini kan ada di ruang lingkup istana RDB ya kan, gitu. Tetapi lagi-lagi persoalan ini kan, kalau saya kacamata hukum, saya sebagai praktisi hukum, ya sesimpel itulah. Kasus ini kan sebenarnya perdata karena sudah dibayarnya dari Dedi Wahyudin, pertama Rizal kepada Dedi Wahyudin transfer kan. Lalu kemudian Dedi Wahyudin mempertanyakan untuk apa, dibalikannya lagi kepada Ibu Eva bulan Juli 2012. Dan ada pernyataan Bu Eva. Ada. Pernyataannya apa? Pernyataan Bu Eva kepada Pak Dedi, kami uang sudah terima dan uang ini sudah kami transfer, bukti-bukti transfer kepada Rizal adalah ini ditunjukkannya, gitu loh. Itu yang kemarin saudara Lukman Iras sebagai adiknya Dewe itu, Dedi Wahyudin itu ditunjukkannya tanda bukti itu. Harusnya pemeriksaan ini terhadap penyidikan terhadap Lukman Iras, kemudian saudara Yusuf, Pak Yusuf yang di Cipta Karya, sebelum ada penangkapan penahanan. Jadi enak, jadi menjadi paripurna ketika menetapkan orang menjadi tersangka dan memang oke, bisa ditahan atau tidak. Ataukah malah justru perdata persoalan ini. Begitu dong. Nah, ketika ini terjadi, sebuah wacana pra-peradilan telah menganga di muka kita untuk menguji persoalan penegakan hukum di Karawang. Ini kabarnya akan ada penyelesaian perdamaian kedua belah pihak. Ini sudah dilakukan belum ini? Saya tidak mengikuti. Yang pasti saya dengar kemarin sore mereka perdamaian. Saya sih tidak mengamini, tidak menyetujui. Perdamaian untuk apa? Toh si Dedi sudah kembalikan lewat Bu Eva, dan Bu Eva mengakui menerima uang dan dikembalikannya kepada Rizal. Untuk apa perdamaian ini? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ini kan hanya persoalan ketakutan di dalam sel. Lagi-lagi itulah akibat terlalu gegabah dan terlalu cepat mengambil sebuah sikap pihak kepolisian, sehingga orang menjadi terkungkung di dalam sel itu menjadi ketakutan. Sejauh apa saya lakukan protes pun juga tidak diindahkan. Saya sayang saudara Nawawi ini serba memble mentalnya kan. Kalau Dedi kan tegar, dia siap fight gitu loh. Ketakutan aja. Ketakutan mulu Nawawi. Jadi pucat mulu mukanya. Kalau Dedi kan enggak. Iya. Ini yang minta perdamaian ini dari pihak mana, Pak? Apa dari pihak keluarga Dedi, atau mungkin dari Bapak sendiri, atau mungkin dari keluarganya Nawawi. Saudara Nawawi, lalu kemudian diamini oleh istrinya, lalu didorong-doronglah kepada saudara Lukman Iras, kepada saudara Dedi, saudara keluarganya Dedi. Nah, saya katakan kemarin tuh hari
Sabtu itu kepada hari Minggu, Dad, gimana persoalan ini? Apakah kamu masih siap stamina untuk urusan ini, maju pengadilan, siap fight untuk itu? Iya, Kang, kayak gitu aja lah, udah nggak usah khawatir. Buktikan aja ya. Buktikan aja. Kalau Dedi dia mintanya seperti gitu, Dedi. Iya. Karena dia sudah divonis sudah divonis di koran beberapa kali. Inilah orang-orang yang tukang tipu jual-jual proyek, katanya kan maklar proyek, mafia katanya. Mafia. Dia nih mengatakan, "I'm Mr. Clean." Selesaikan gitu, buka aja di selesaikan di pengadilan, buktikan ya. Iya, dan saya sebagai kuasa hukum Dedi Wahyudin, biarkan Nawawi. Maka saran saya lebih baik di split persoalan ini, jangan digabungkan karena terpisah ininya, bagian-bagian uangnya itu kan. Tapi nggak mungkin, Bang. Ini kan persoalan ini kan udah satu paket. Iya, artinya makanya proses BAP ini, yaitu tadi saya bilang pada akhirnya pengulangan ini menjadi sesuatu yang menjadi tidak mungkin terjadi karena ini sudah terjadi penangkapan begini, ya kan? Makanya ketimbang sudah merek itu termerekkan kepada dia, terstigmatisasi sebagai seorang penipu, dia tidak terima untuk itu. Tidak terima. Iya, dia ingin dibuktikan pengadilan. Itu dia permintaan dia, itu ya, jelas sampai. Iya. Ya mungkin untuk abang sendiri nih. Ya mungkin yang pertanyaan terakhir nih, Bang. Ya apa sih ini sebenarnya abang, walaupun abang membawa begini, mungkin kan ini abang menilai juga ada politisnya gitu kan, politisi kan. Mungkin terakhir apa pesan abang nih? Ya pesan saya bahwa kepada orang-orang yang di lingkungan RDB biar agak profesional lah dalam persoalan membagi proyek kayak begini nih kan, sehingga saya kira ketika isu ini menerabas ke ruang lingkup Bina Marga dan Cipta Karya, seharusnya pihak kepolisian utuh juga menangkap cerita ini. Cipta Karya lalu ada tukang tendernya, bagian tendernya, panitianya, iya dong semuanya. Nah khusus kepada pihak kepolisian itu tadi langsung menyangkut kepada pihak kepolisian. Total juga pemeriksaan ini, jangan setengah-setengah. Semuanya diperiksa, Bang ya? Iyalah. Iya. Abang melihat ini Dinas Cipta Karya udah diperiksa kan ya? Ada, Pak Yusuf diperiksa. Bisa aja kan ke RDB diperiksa? Abang setuju gak? Setuju saja. Setuju saja. Minta diklarifikasi artinya. Tapi kan tudingan kan? Dedi kan tidak kemudian mengungkap persoalan orang-orang RDB. Iya. Tetapi bahwa ada sekali waktu pertemuan di RDB. Nah kan. Ini isu yang bergulir ini RDB seolah-olah ini Dedi ini buat kepentingan RDB, Bang. Ini soalnya ini baru dugaan ya, Bang. Kita tidak ini ya. Abang menilainya seperti apa nih? Ini seolah-olah ini prejudice seperti itu harus dibuktikan dalam fakta hukum. Iya, kan gitu loh. Betul. Sehingga digelar pengadilan itu menjadi saksi dan bukti itu nyata benar. Beneran, jangan testimonial di auditu, ya kan? Keterangan sebuah saksi apa katanya orang. Statement itu tidak bisa menjadikan bukti ya, Bang ya? Iyalah. Itu yang di dalam bahasa hukum testimonial di auditu kan gitu, istilah kerennya itu kan. Apa katanya nggak bisa. Nah, ketika itu menyangkut kepada RDB, kenapa pertemuan RDB misalnya, periksa dong lebih jauh. Nah, ada siapa di RDB itu gini? Apa urusannya? Anda urusan bisa Cipta Karya, ya kan? Dan dia juga bukan kewenangan Dedi juga kan buat mengatur. Bukan. Perlu dibuktikan. Iya, betul. Ini berarti perjuangan buat abang nih. Oh iya. Membela ini nih. Selamat kita menyaksikan nanti di Pengadilan Negeri Kerawang kan. Betul. Oke, terima kasih Bang telah hadir dan memberikan keterangannya. Terima kasih. Sama-sama.